Alkitab mencatat, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Seketika itu juga. Yang tadinya lumpuh, yang tadinya sudah lemah. Tapi Tuhan pakai deklarasi profetik dari Rasul Petrus, saudaraku. Ketika Petrus berkata, berjalanlah. Seolah-olah saudara ada satu kuasa mengalir. Tiba-tiba yang sudah lemah. Alkitab mengatakan seketika itu juga menjadi kuat. Apa yang terjadi saudaraku? Ayatnya yang ke-8 saya bacakan buat saudara. Ia melonjak berdiri. Ketika dia mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda dari kakinya, saudara. Kaki-kaki itu menjadi kuat. Dia mulai melonjak berdiri. Bukan hanya dia melonjak berdiri, saudara. Lalu berjalanlah dia kian kemari. Saudara jangan lupa di ayat 2 mengatakan, orang ini sudah lumpuh sejak lahirnya. Can you imagine, saudaraku? Saya pernah melihat satu video saudaraku dari seorang bayi yang saudaraku tuli sejak lahirnya. Dan ketika dia dioperasi saudara, untuk pertama kalinya bayi ini mendengar suara ibunya saudara. Saya melihat wajah dari bayi itu saudaraku. Tiba-tiba bayi itu bisa berlinangan, berkaca-kaca matanya meneteskan air mata saudaraku. Dia begitu terkejut, dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Pertama kalinya dia bisa mendengar suara ibunya. Tidak heran Alkitab mengatakan di tempat ini saudaraku, di ayat ini, berjalanlah ia kian kemari. Saya bisa membayangkan bagaimana dia so full of joy saudara. Untuk pertama kalinya, karena sejak lahir Alkitab mengatakan orang ini tidak bisa berjalan, dia sudah lumpuh sejak dari lahirnya. Itulah saat pertama dia merasakan bagaimana menjejakkan dirinya, tubuhnya di atas kedua kakinya saudaraku. Dan lihat apa yang dia lakukan. Dia mengikuti mereka ke dalam bait Allah, bukan hanya dia berdiri, bukan hanya dia berjalan. Dia berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Lompatan yang seperti ini yang terjadi atas hidupmu, atas hidupmu, atas hidupmu. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Jadi dalam hidup saudara. Saya tidak tahu bagaimana hari-hari ini saudaraku, banyak orang yang saya tahu mengalami struggle secara financial. Saya tahu ada begitu banyak mungkin sebagian dari saudara yang bahkan sudah lumpuh financially. Lumpuh pekerjaanmu, lumpuh karirmu, lumpuh bisnismu. Izinkan saya mengatakan ini sama seperti yang Petrus deklarasikan. Hari ini saudaraku, saya percaya ini jadi rema atas gereja kita. Hari ini izinkan saya mengatakan kepada saudara yang ada di tengah situasi dan kondisi yang seperti saya katakan. Di dalam nama Yesus, berjalanlah. Di dalam nama Yesus, bangkit kembali keuanganmu. Di dalam nama Yesus terjadi lompatan finansial. It takes faith. Dibutuhkan iman saudaraku. Kenapa? Karena seringkali deklarasi profetik dengan kenyataan di depan mata itu berbeda. Petrus mengatakan kepada orang lumpuh ini, berjalanlah, sedangkan yang dilihat di depan matanya, orang ini lumpuh. Saya berdoa ya saudaraku, di tengah situasi dan keadaan seperti ini justru Tuhan membuat akar imanmu bertumbuh. Oh yes. Tuhan membuat akar imanmu bertumbuh. Kenapa saudara? Lukas 1 ayatnya yang ke-45. Ini ayat sangat menarik sekali buat saya saudaraku. Saya bacakan buat saudara. Berbahagialah. Di sini dikatakan, berbahagialah ia
yang telah percaya. Ini menggelitik saya loh saudara. Berbahagialah ia yang telah percaya. Tidak di sana dikatakan bahwa berbahagialah ia yang akan percaya. Ini lucu saudara. Karena ada status yang berbeda antara telah percaya dengan akan percaya. Sama-sama imannya, Yesus itu ngomong, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Ini levelnya beda saudara. Di depan matamu berbeda dengan yang kau harapkan. Situasi dan kondisimu totally berbeda dengan deklarasi profetik yang diperkatakan dengan janji firman Tuhan yang kau terima. Tapi Alkitab mencatat, orang yang berbahagia adalah dia yang telah percaya. Belum nerima Bu, belum ngelihat. Kenyataannya beda. Tapi telah percaya. Kenapa? Saya lanjutkan pembacaan ayat ini. Karena ketika saudara membawa level akar-akar imanmu itu sampai di titik telah percaya, apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jadi atas hidupmu. Yes, it takes faith. Dibutuhkan akar-akar iman yang kuat dan merambat, saudaraku. Karena ketika akar-akarmu itu kuat, saudara, you do not see it yet. Tapi kau tidak pernah mempertanyakan Tuhanmu, kenapa? Karena saudara tahu, telah terjadi. Berapa banyak dari kita berkata, pastor tapi kenyataannya. Pastor tapi yang di depan mata saya. Pastor, telah percaya. Kenapa dikatakan berbahagia? Engkau menerima janji, perkataan yang Tuhan berikan itu terlaksana.